Selamat siang rakyat, selamat siang para pejabat, selamat siang para wakil rakyat. Sedang apa Anda siang hari ini? Sedang rapat? Sedang di meja biliar? Atau sedang konsolidasi untuk 2024? Oke lah, apapun itu, salut buat Anda semuanya, para pejabat dan wakil rakyat. Ketemu lagi di Traktor Channel dalam acara Cerita Rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk para pejabat dan wakil rakyat. Siang hari ini kita lagi mampir di sawah. Ketika bicara tentang sawah, banyak hal, banyak faktor yang akan kita ingat, terutama ketika akan pilkada, ketika akan pemilu. Maka pertanian, dalam hal ini petani, selalu menjadi target utama untuk Anda para pejabat yang biasanya untuk mendulang suara. Tapi saya nggak mau ngobrol tentang itu, nggak mau cerita tentang itu. Untuk siang hari ini kita cerita tentang pertanian, khususnya satu hal penting dalam bidang pertanian. Mungkin Anda sudah paham atau mungkin luput dari perhatian, dan sangat penting untuk diperhatikan, yaitu analisa usaha tani. Kebetulan kita lihat pada siang hari ini adalah padi di sawah, ya, komoditi padi. Kalau kita bicara tentang analisa usaha tani, adalah berapa modal yang dikeluarkan dan berapa hasil yang didapat dan berapa keuntungan yang didapat oleh petani. Ya, kita siang ini berada di Ring Road Kembang Bilo, ya, Kembang Bilo Tuban. Kembali ke bicara tentang analisa usaha tani. Ya, kita pertama biaya sewa lahan, ya. Yang pertama adalah biaya sewa lahan. Walaupun itu lahan sendiri, tetap kita hitung sebagai biaya sewa lahan. Di Kabupaten Tuban khususnya itu rata-rata untuk sawah pertanian atau sawah irigasi yang bisa ditanam 3 kali 1 tahun itu berkisar antara 15 juta, 20 juta, bahkan ada di daerah Palang itu mungkin kalau nggak salah sekitar 30 juta per tahun untuk biaya sewa. Jadi kalau kita kalkulasi, kita ambil yang paling murah saja lah, 15 juta per tahun. Berarti ketika dibagi 3 dalam satu musim adalah biaya sewa adalah 5 juta rupiah, ya. Terus kita beranjak ke berikutnya, ke biaya produksi. Biaya produksi itu diawali dari pengolahan lahan sampai selesai masa panen, sampai panen selesai. Itu kalau kita total jenderal, ya, bukan total kopra, total semuanya, ya, total semuanya berkisar 25 jutaan per hektar. Itu bisa lebih, tidak bisa kurang. Bisa lebih, tidak bisa kurang. Silakan buat Anda, mungkin kalau analisa saya ini keliru, ya silakan, monggo, bisa di komen, bisa di bawah, silakan. Itu berdasarkan yang kita tahu, ya, yang saya tahu, dan dari rekomendasi dulur-dulur petani, kurang lebih biaya kalau di total semuanya, mulai pestisida, mulai bibit, pengolahan lahan, pupuk, tenaga. Dan tenaga itu biasanya kalau petani mungkin nggak dihitung juga tenaganya sendiri. Kalau untuk analisa usaha tani harusnya dihitung, ya, kurang lebih 25 juta, bisa kurang, nggak bisa lebih. Ya, kita anggap 25 juta, ya, plus 5 juta berarti 30 juta. 30 juta per musim, satu kali musim padi, 4 bulan, dari pengolahan lahan sampai panen kurang lebih 4 bulan. Dan kalau harga gabah itu berkisar untuk
tahun ini ya, gabah kering panen itu sekitar 5.000 per kilogram, rata-rata 5.000 per kilogram. Jadi kalau untuk BEP, break even point atau balik bondo alias nek wong Tuban bilangnya pokpe, itu petani harus mendapatkan 6 ton per hektar ya. Itu dengan kalkulasi yang biaya sangat minim dan harus dapat 6 ton per hektar. Wah, baru balik bondo alias pokpe baru BEP ya. Kalau pengen bati, pengen dapat keuntungan berarti harus lebih dari 6 ton. Sedangkan real di lapangan, monggo silakan yang mau ngecek di lapangan. Real 1 hektar itu bisa dapat 6 ton, itu untuk hari-hari ini sudah luar biasa. Dipukul rata ya, jangan bilang ada mas di tempat saya 10 ton. Oke, tapi itu hanya beberapa tempat dan hanya sedikit lah. Tapi rata-rata itu 6 ton. Bahkan kalau mau jujur itu bisa jadi ada yang di bawah 6 ton. Bahkan untuk balik modal saja mereka nggak dapat, apalagi untung. Kalau padinya seperti di depan ini bisa diperkirakan ini bisa dapat 7 ton, 6,5 ton sampai 7 ton, itu sudah luar biasa. Kemungkinan ya 6 ton lah kalau model-model seperti ini. Berarti Bapak, Ibu, para pejabat, para wakil rakyat, Bu, ya dihitung-hitung lah Pak, monggo mampir-mampir ke petani ya. Kira-kira mereka itu untung nggak sih dengan menggarap lahan itu? Nah, jangan kok bantuannya terus yang dipikir, mesin panen, traktor dan lain sebagainya, tapi panenannya gak ono Pak. Dikasih bantuan mesin panen juga percuma, dengan ratusan juta rupiah harganya itu. Aduh, banyak hal yang lain yang bisa lebih difokuskan untuk para petani gitu Pak ceritanya hari ini. Kita bukan mengkritisi, hanya sekedar hobi, hanya sekedar cerita buat Anda. Nggak direken juga nggak apa-apa ya toh. Yang penting kita sudah sampaikan walaupun lewat media yang nggak jelas ini. Ya, oke, itu untuk analisa usaha tani, cerita dari para petani soko guru negeri yang selalu menjadi target ketika Anda kampanye. Yuk silakan, monggo turun-turun ngopi-ngopi cangkruk di sawah gitu Pak ya. Ojo pakai dinas ya, sepeda nontel atau sepeda nodok sing elek gitu, nyangkruk bawa kopi bawa rokok, takoki Pak. Bahasane kalau pangeran itu ndak welas ya, kalau Gusti Allah itu ndak welas, gamangan Pak wong tani. Tapi berhubung pangeran atau Gusti Allah itu punya jatah sendiri-sendiri ya itulah mereka. Tapi tupoksi Anda mungkin monggo dipikirkan dari satu sisi saja. Analisa usaha tani sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang lain ya. Oke, untuk episode kedua ini cerita rakyat sementara segitu dulu ya, dari pojokan negeri Kembang Bilo, Tuban, Jawa Timur, Indonesia, negeri tercinta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Silakan monggo ya, mau subscribe, mau komen, mau apa monggo silakan. Mau dibully, mau dipisoi, monggo silakan. Diterima dengan lapang dada. Yo, terima kasih. Selamat siang.